Bagi teman-teman, silahkan dibuka kitabnya di kalimat wa'lam bistiqani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahi libarrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allah as'al an yarzuqana ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhuh. Jadi sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, saya mengajak semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan terakhir kita telah membahas sebahagian daripada makna dua kalimat syahadat. Silakan dilihat kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah wa'lam bistiqanin, dan ketahuilah dengan penuh keyakinan. Itu artinya. Wa'lam bistiqanin, dan ketahuilah dengan penuh keyakinan. Maksudnya apa? Tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita tentang hal ini, tentang keyakinan ini. Tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun yang mengganjal di hati kita tentang keyakinan ini. Apa itu keyakinannya? Annahu la yasihul iman wal islam wa la tuqbalul a'malus salihatu, bahwasanya tidak sah keimanan seseorang, bahwasanya tidak sah iman, wal islam, dan tidak sah keislaman atau Islamnya tidak sah, wala tuqbalul a'malus salihatu, dan tidak akan diterima amal-amal solehnya. Jadi siapapun orangnya, tidak akan sah imannya, tidak akan sah Islamnya, dan tidak akan diterima amal-amal solehnya bidunis syahadatain, tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi supaya Islamnya seseorang dianggap sah, supaya Islamnya seseorang dianggap sah, dan supaya amal-amal soleh yang dia terima, supaya amal-amal soleh yang dia lakukan diterima, maka semestinya diawali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka, kenapa? Karena dua kalimat syahadat adalah kuncinya. Syaratnya supaya dikatakan seseorang itu muslim ataupun mukmin. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya beliau mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang itu kecuali setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka disitulah dikatakan amal ibadahnya yang baik, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga orang yang ingin masuk agama Islam. Begitu juga orang yang ingin masuk agama Islam. Ketika dia menginginkan masuk ke dalam agama Islam, maka syaratnya adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Tadi kan kita katakan tidak sah keislaman seseorang, tidak sah keimanan seseorang, dan tidak diterima amal ibadah seseorang, kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Bidun syahadatain. Maka dijelaskan apa itu dua kalimat syahadat? Bilafzi, dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dua kalimat syahadat itu dengan contoh lafaznya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan dua kalimat syahadat. Jadi walaupun tidak dengan kalimat yang ini, sah dua kalimat syahadatnya. Contohnya dia mengatakan apa? La rabba illallah Muhammadun nabiyullah. Dia mengatakan seperti itu. La rabba illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Muhammad adalah nabinya Allah, adalah utusannya Allah. Nah, itu juga sudah dianggap dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi tidak mesti dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan lafaz apapun selama memberikan makna yang sama dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dianggap sah. Tapi lafaz yang paling afdal, lafaz yang paling baik adalah lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu yang paling baik. Walau bighairi lughatil arabiyyah. Walaupun tidak dengan bahasa Arab. Walaupun tidak dengan bahasa Arab. Dia misalkan dia tidak mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dengan lafaz bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa dia sendiri, akan tetapi memberikan makna yang sama dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dua kalimat syahadat ini harus diucapkan. Tidak cukup hanya dengan membenarkan saja tanpa mengucapkannya. Dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia membenarkan maknanya, maka keislamannya tidak dianggap sah dan keimanannya tidak dianggap sah. Al-Imam An-Nawawi telah menukil ijma' di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Man saddaqa biqalbihi wa lam yantiq bilisani. Maka orang yang membenarkan dengan hatinya makna dua kalimat syahadat. Dia membenarkan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu benar, memang maknanya seperti itu. Memang benar maknanya. Tapi dia tidak melafazkan kalimat tersebut. Walam yantiq bilisani. Dan dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya. Apakah orang seperti ini dianggap orang muslim ataupun orang mukmin? Kata Imam An-Nawawi menukil ijma', man saddaqa biqalbihi walam yantiq bilisanihi fahuwa kafirun mukhalladun finnari bil ijma'. Maka orang yang hanya membenarkan saja dengan hatinya tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka orang tersebut tetap dianggap adalah orang kafir dan dia kekal di dalam api neraka menurut ijma' ulama. Jadi disyaratkan itu harus mengucapkan. Harus dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Tidak bisa hanya dengan membenarkannya saja. Wa yakfi li sihhatil islami an-nutqu marratan fil umri.
Dan cukup untuk dikatakan sahnya keislamannya, cukup untuk dikatakan sahnya keislamannya, an-nutuku bisyahad, an-nutuku marratan fil umri. Nah, jadi untuk dikatakan sah keislamannya, untuk dikatakan sah keislaman seseorang, cukup baginya mengucapkan satu kali dua kalimat syahadat sepanjang umurnya. Jadi kalau ada seseorang ingin dikatakan dia seorang muslim ataupun seorang mukmin, cukup baginya mengucapkan dua kalimat syahadat satu kali seumur hidup. Dia telah dikatakan seorang muslim ataupun seorang mukmin. Wa yabqa wujubuha fi kulli salatin li sihhati shalah. Tapi mengucapkan dua kalimat syahadat ini wajib di setiap salat. Kenapa? Karena mengucapkan dua kalimat syahadat termasuk bahagian daripada tahiyat. Dan tahiyat itu, bacaan tahiyat itu adalah rukun daripada rukun-rukun salat di dalam mazhab Syafi'i. Jadi dibedakan. Supaya seseorang dikatakan Islam dan dikatakan iman, dikatakan mukmin dan muslim, cukup baginya mengucapkan satu kali seumur hidupnya dua kalimat syahadat. Cukup satu kali. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut dan mengimani maknanya dengan benar, maka dia dikatakan muslim dan mukmin. Lalu permasalahan kedua, dia tetap wajib mengatakan dua kalimat syahadat di setiap salatnya. Jadi ini tidak lagi berkaitan dengan keislaman ataupun keimanannya. Tidak. Nah, ini berkaitan dengan sahnya salatnya. Kenapa? Karena mengucapkan dua kalimat syahadat di dalam salat itu termasuk daripada rukun-rukun salat. Di tahiyat terakhir kita wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena itu bagian daripada tahiyat, bagian daripada tahiyat. Itu di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, mazhab Syafi'i mewajibkan membaca syahadat di tahiyat terakhir. Seperti itu juga dengan mazhab Hambali mewajibkan membaca tahiyat di dalam mazhab mereka. Hadza fi man kana ala ghairil Islam. Jadi mengucapkan satu kali seumur hidup dua kalimat syahadat itu menjadi suatu kewajiban. Itu hadza fi man kana ala ghairil Islam. Ini bagi orang yang awalnya dia tidak beragama Islam. Hadza ini fi man kana hadza fi man kana ala ghairil Islam. Ini bagi orang yang sebelumnya tidak beragama Islam. Summa aradat dukhula fil Islam. Kemudian dia ingin masuk ke dalam agama Islam, maka wajiblah baginya mengucapkan satu kali saja seumur hidupnya supaya dia dikatakan seorang muslim dan mukmin. Summa aradat dukhula fil Islam. Kemudian dia ingin masuk ke dalam agama Islam, maka wajiblah baginya mengucapkan satu kali saja. Wa amma man nasha'a 'ala al-Islam. Adapun orang yang memang terlahir dalam keadaan Islam. Contohnya misalkan orang tuanya laki-laki dan perempuan itu Islam. Maka dia lahir dari kedua orang tuanya ini dalam keadaan Islam juga. Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang seperti itu? Wa amma man nasha'a 'ala al-Islam. Adapun orang yang tumbuh dalam keadaan beragama Islam adapun orang yang terlahir dalam keadaan agama Islam. Wa kana ya'taqid, dan dia meyakini dan dia mengiktikadkan asyhadatain, makna dua kalimat syahadat. Mulai dari kecil dia telah diajarkan makna yang benar dari dua kalimat syahadat. Apakah orang ini ketika balik wajib baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat? Maka fala yushtaratu fi haqqihi an nutqu bihima.
maka tidak menjadi syarat baginya, maka tidak wajib baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena dia telah Islam mulai dari berbeda dengan orang yang awalnya non-muslim, lalu menginginkan masuk ke dalam agama Islam, maka di situ dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu bagaimana dengan orang yang dari lahirnya dia telah beragama Islam? Apakah wajib juga baginya mengucapkan dua kalimat syahadat satu kali seumur hidupnya? Tidak. Tidak wajib baginya mengucapkan dua kalimat syahadat supaya dikatakan dia seorang muslim. Kenapa? Karena dia dari awalnya sudah muslim. Bal huwa muslimun. Akan tetapi dia adalah seorang muslim laulam yantik, walaupun dia tidak mengucapkan sekalipun seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia terlahir dari orang tua yang muslim. Kenapa? Karena lahirnya saja dari orang tua yang muslim itu sudah dihukumi bahwa dia adalah seorang muslim. Nah, kecuali kalau seandainya misalkan dia lahir dari kedua orang tua yang muslim. Dia lahir dari kedua orang tua yang muslim. Tapi setelah berlalunya waktu, dia terjatuh kepada kekufuran. Maka di sini dia tidak lagi dikatakan seorang muslim. Wajib baginya ketika ingin masuk ke dalam agama Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ini termasuk hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, maksudnya memperbanyak ibadah ini ya. Bukan maksudnya mendekatkan diri berarti kita Tuhan itu seolah-olah berada di suatu tempat lalu kita mendekatkan diri kepada tempat tersebut. Enggak. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Tidaklah hambangku mendekatkan diri kepadaku. Maksudnya kita memperbanyak ibadah dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya apa? Hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Itu maksud daripada hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Maksudnya apa? Hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengerjakan yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mengerjakan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadisun qudsiyun rawahul Bukhari. Hadis ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi saya ulang kembali, maksud mendekatkan diri di sini bukan maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di suatu tempat lalu kita mendekatkan diri kita kepada tempat tersebut. Tidak. Tanazzahallahu an dzalik. Allah Maha suci dari yang demikian. Maksud di sini taqarrub di sini bukan maknanya taqarrub secara jarak, mendekat secara jarak, tidak. Akan tetapi kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Lalu ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Lalu ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Adalah ibadah yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Makanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menukil perkataan para ulama. Apa kata beliau? Man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzurun wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa makruh.
Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari yang beliau beri nama dengan Fathul Bari, beliau menukil perkataan para ulama-ulama besar. Apa kata beliau? Orang yang sibuk mengerjakan yang fardu, sibuk dia mengerjakan yang fardu. Semua yang Allah wajibkan kepadanya sibuk dia mengerjakan itu. Sehingga tidak ada baginya waktu untuk mengerjakan yang sunat. Semua waktu yang dia pergunakan hanya untuk yang fardu saja. Baik itu mengqadha salat fardu yang telah dia tinggalkan di masa-masa yang lalu, atau mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan, atau mengerjakan semua hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, yang hukumnya wajib. Sehingga dia tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan yang sunnah. Bagaimana status orang seperti ini? Apakah orang ini adalah orang yang merugi atau orang yang bagaimana? Dikatakan para ulama, man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Maka orang yang sibuk mengerjakan yang fardu sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan yang sunnah, maka dia adalah orang yang ma'dzur, orang yang dimaafkan. Kenapa? Karena dia mendahulukan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Artinya apa? Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah amal ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita. Jadi dia sibuk mengerjakan hal-hal yang wajib yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Baik itu dengan mengqadha salatnya, mengqadha puasanya. Sibuk dia sehingga dia tidak punya waktu lagi mengerjakan yang sunnah-sunnah. Maka dia adalah orang yang dimaafkan. Kenapa? Karena dia mendahulukan yang penting daripada yang lain. Dia mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting-penting lain. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Sedangkan orang yang sibuk mengerjakan yang sunnah, padahal qadwannya banyak, qadwan puasanya banyak, qadwan salatnya banyak. Baik yang salatnya dia sewaktu salat itu bercanda-canda sehingga salatnya tidak sah, atau yang dia tinggalkan secara sengaja, atau yang tidak sengaja dia tinggalkan. Dia tidak qadha, dia sibuk salat-salat sunnah. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu. Kenapa? Karena dia mendahulukan hal daripada yang paling penting. Dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Nah, mestinya kita mendahulukan yang fardu, yang wajib daripada segala yang sunnah. Makanya makna daripada hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Maksudnya adalah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang difardukan oleh Allah kepada kita. Dan setelah dan telah kita ketahui bersama, wa afdalu wa awwalu fardin huwal imanu billahi wa rasul. Dan amal yang paling afdal, amal yang paling utama, keperduan yang paling afdal, keperduan yang paling utama, afdalu wa awwalu fardin, seafdal keperduan, seutama-utama keperduan adalah huwal imanu billahi wa rasul, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari semua amal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yang paling afdal di antara itu semuanya adalah al-imanu billah wal imanu bi Rasulillah. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Jadi jadi ibadah kita, amal kita yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal imanun billahi wa rasul. Seafdal amal secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, ketika kita beriman kepada Rasulullah dengan sebenar-benarnya iman,
maka kita telah mengerjakan maka kita telah mengerjakan seafdal-afdal amal. Maka kita telah mengerjakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqadu an la ilaha illallah faqat la yakfi ma lam yuqran bi'tiqadi anna Muhammadar Rasulullah. Dan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah saja. La yakfi, tidak cukup. Malam yuqran, jikalau tidak dikaitkan atau jikalau tidak disandingkan bi'tiqadi, dengan keyakinan anna Muhammadar Rasulullah, dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi dari dua kalimat syahadat ini saling berkaitan satu sama lainnya. Tidak bisa kita hanya meyakini asyhadu an la ilaha illallah saja. Disyaratkan juga dia harus meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya dia dikatakan muslim dan mukmin dan amal ibadahnya diterima. Kalau dia hanya meyakini asyhadu an la ilaha illallah saja, tapi dia tidak meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tidak dikatakan seorang muslim mukmin dan amal ibadahnya tidak akan diterima. Dalilnya dari Al-Qur'an apa? Qul ati'u, qala ta'ala qul ati'u Allah war Rasul. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Akan tetapi jika mereka berpaling, fa in tawallau, jikalau mereka berpaling, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, atau beriman kepada salah satunya saja, tidak kepada kedua-duanya. Dia hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Fa in tawallau, jikalau mereka berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang kafir. Apa ibaratnya diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an? La yuhibbul kafirin. Jadi orang yang berpaling dari beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, Allah beri gelar dengan apa? Kafiri. Berarti dia tidaklah orang yang muslim dan mukmin. Apa makna daripada ayat ini? Artinya la yuhibbullahu man tawalla. Jadi Allah tidak mencintai orang yang menentang atau orang yang berpaling. Man tawalla, orang yang berpaling. Anil imani billah, daripada beriman kepada Allah, war Rasul, dan beriman kepada Rasulullah, likufrihim, karena kekufuran mereka. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Rasulullah, atau dia hanya beriman kepada salah satu keduanya, Allahu la yuhibbu, Allah tidak mencintai. Dan Allah beri gelar dia di dalam ayat tadi dengan sebutan al-kafiri. Wal muradu bi ta'atillahi war rasul fi hadhihi al-ayah. Dan yang dimaksud dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah di ayat ini, ayat yang tadi yang di atas, Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalimat ati'u di situ, apa makna taat di situ? Al-imanu bihima, adalah iman kepada keduanya. Kita percaya kepada Allah, kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah, dan kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsiran ini, qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang menafsirkan ati'u di sini
adalah makna dengan bermakna iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Siapa itu? Ulama. Salah satunya siapa? Al-Imam At-Tabari. Beliau menafsirkan kul ati Allah, at-ta'at di sini huwal imanu bihima. Kata ta'at di sini maknanya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Siapa tadi yang menafsirkan? Al-Imam At-Tabari. Fahadha dalilun. Maka ini adalah dalil ala anna man lam yu'min billah, bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka dia dianggap adalah orang kafir atau dianggap non muslim. Wa anna Allah la yuhibbuhu likufri, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya karena kekufuran, karena dia tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, dan dia tidak beriman kepada Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Walaupun baik akhlaknya, walaupun dia dermawan manusia seluruhnya, kalau akhlaknya subhanallah, selalu membantu fakir miskin, selalu membantu selalu membantu anak-anak yatim, selalu memberikan bantuan ketika terjadi bencana, tidak pernah menganggap remeh kepada semua kepada semua makhluk, tidak pernah berkata sombong, tidak pernah berperilaku angkuh, enggak. Hasuna akhlaqu atau hasuna khuluq, bagus akhlaknya, dan banyak membantu manusia, bahkan dia banyak membantu umat Islam. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah ataupun dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka amal ibadah tidak ada ganjarannya nanti di akhirat. Nah, dia tetap dikatakan adalah orang kafir. Dia tetap akan kekal di neraka selama-lamanya. Dan perlu kita ketahui, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak kepada seseorang, bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala pasti mencintainya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan rezeki kepada seseorang, bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhu. Tidak, belum tentu. Bisa jadi itu cobaan kepadanya, bisa jadi itu ujian kepadanya. Bisa jadi itu karena cintanya Allah kepadanya, bisa jadi karena murkanya Allah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhib." Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang dia cintai, wa man la yuhib, dan kepada orang yang tidak dia cintai. Buktinya orang kafir banyak harta-hartanya. Wala yu'til imana illa liman yuhib. Akan tetapi Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dia cintai. Maka bersyukurlah kita. Kita diberikan keimanan yang sebenar-benarnya. Kita diberikan rezeki iman yang sangat yang sangat kita syukuri ini. Kita diberikan iman. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai. Rasulullah mengatakan, "Innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhib." Allah memberikan harta kepada orang yang dia cintai, begitu juga kepada orang yang tidak dia cintai. Wala yu'til iman illa liman yuhib. Dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dia cintai. Faman qala innallaha yuhibbul mu'minina wal kafirin li'annahu khalaqal jami'. Maka orang yang mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang mukmin dan orang kafir,
Ada orang mengatakan seperti itu. Semua makhluk yang Allah ciptakan Allah cintai. Baik, ditanya apa alasannya? Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Mereka akan mengatakan li'annahu khalaqal jami'. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruhnya. Jadi dia menjadikan alasan Allah mencintai seluruh makhluk baik yang muslim ataupun yang kafir karena Allah menciptakan seluruh. Maka orang yang seperti ini faqad kadzdzabal Qur'an, maka dia telah mendustai Al-Qur'an. Orang yang mengatakan bahwa Allah mencintai kafir dan orang mukmin seluruhnya karena dia menciptakannya, maka dia telah mendustai Al-Qur'an. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, Allahu khalaqal jami'. Ya, memang betul Allah menciptakan seluruhnya. Lakin la yuhibbul kufur. Akan tetapi Allah tidak mencintai seluruhnya. Akan tetapi apa? Allah hanya mencintai orang muslim yang taat dan Allah membenci orang kafir yang maksiat. Memang betul Allah menciptakan seluruhnya. Tapi Allah tidak mencintai seluruh. Allah hanya mencintai orang muslim yang taat dan Allah membenci orang kafir yang maksiat. Al-fardu ala kulli mukallaf. Kewajiban bagi setiap orang yang mukallaf. Jadi orang yang mukallaf sebagaimana telah kita ketahui huwal balighul aqil alladzi balaghathu da'watul Islam. Jadi seseorang dikatakan mukallaf ketika dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama al-baligh, dia sudah dewasa. Dia sudah dewasa. Sebagai dengan tanda-tanda yang telah disebutkan para ulama. Yang kedua akil, dia adalah orang yang berakal. Dan yang ketiga alladzi balaghathu da'watul Islam. Yang telah sampai kepadanya dasar dakwah Islam. Apa itu dasar dakwah Islam? 2 kalimat syahadat. Dia telah mendengar 2 kalimat syahadat. Maka dikatakan dia telah sampai kepadanya dakwah Islam. Wa'lam anna an-nutqa bisyahadaini ba'dal bulugh. Ketahuilah bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat ba'dal bulughi setelah dewasa fardun ala satu kali seumur hidup warratan wahidatan fi umri. Satu kali seumur hidup biniyatil fardhi. Dengan niat melaksanakan kefarduan. Dengan niat melaksanakan kewajiban. Indal Malikiyah, menurut pendapat Imam Malik, menurut mazhab Maliki. Kenapa mereka mewajibkan yang demikian? Jadi dalam mazhab Maliki, ketika seseorang telah sampai kepada usia balik, wajib baginya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa mereka mewajibkan hal yang demikian? Li'annahum la yujibuna at-tahiyyati fi shalah, innama hum ya'tabirunaha sunnah. Kenapa? Karena di dalam mazhab Maliki, mereka tidak menganggap wajib, mereka tidak menganggap rukun membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Di dalam mazhab Maliki, mereka tidak menganggap ini sebagai rukun, tahiyat terakhir. Tapi mereka menganggap ini adalah sebagai sunnah. Innama hum ya'tabirunaha sunnatan. Sungguhnya mereka menganggap tahiyat itu sebagai kesunnahan. Sunnah muakkadah menurut mereka. Jadi menurut mereka itu ketika tahiyat terakhir, cukup orang yang salat itu ketika di sujud kedua di rakaat terakhir, dia mengangkat kepalanya dari sujud, kemudian setelah itu dia salam. Itulah di mazhab Maliki. Kalau kita tidak kan, di rakaat terakhir, di sujud kedua,
Setelah bangkit dari sujud kedua, kita membaca tahiyat terakhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu rukun bagi kita. Ketika kita tidak membaca itu, salat kita tidak sah. Tapi di dalam mazhab Maliki, mereka menganggap membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu adalah kesunahan. Jadi di dalam mazhab Maliki, bagi orang yang bermazhab Maliki, ketika dia misalkan salat zuhur, di rakaat terakhir, di sujud terakhir, sujud kedua, setelah bangkit dari sujud kedua, cukup bagi mereka bangkit dari sujud kedua langsung salam. Kenapa? Karena membaca tahiyat bagi mereka dan membaca salawat kepada Nabi itu sunnah bagi mereka, sunnah muakkadah. Kalau kita kan rukun. Makanya di dalam mazhab mereka, ketika seseorang telah sampai kepada usia balik, wajib bagi mereka setiap orang yang mukallaf mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bisa dipahami kan? Wa inda ghairihim. Sedangkan menurut selain mazhab Malikiyah, wa inda ghairihim, dan menurut selain mereka, Asy-Syafi'iyah, seperti mazhab Syafi'i, wal Hanabilah, dan mazhab Hambali, tajibu fi kulli salatin li sihhatis salat. Wajib dibaca syahadat di setiap salat. Kenapa? Karena itu adalah rukun daripada salat. Dalam tahiyat itu kan ada syahadat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan bahagian daripada tahiyat. Nah, jadi selain mazhab Maliki, mereka mewajibkan membaca tahiyat, membaca syahadat ini di setiap salat. Kenapa? Karena kalau kita tidak membaca syahadat ini di setiap salat, tak sah salat kita. Berbeda dengan mazhab Maliki. Mereka menganggap membaca tahiyat itu, yang tahiyat ini di dalamnya ada syahadat, itu mereka anggap sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Tidak rukun. Berbeda dengan kita, mazhab Syafi'i. Jadi bagi mereka mazhab Maliki, ketika seseorang telah sampai kepada usia balik, usia dewasa, dan dia mukallaf, maka wajib baginya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tadi kan Ustadz yang kita sebutkan itu Malikiyah. Kita sudah tahu, rupanya membaca tahiyat di mereka bukanlah rukun, tapi sunnah muakkadah. Dan kita sudah ketahui bahwa di Syafi'iyah dan Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mewajibkan. Kenapa? Karena menjadi syarat sah salat. Karena menjadi rukun salat. Kalau tidak dibaca itu tidak sah salat. Lalu bagaimana dengan mazhab Abu Hanifah? Di dalam mazhab Abu Hanifah, mereka membedakan antara rukun dan wajib. Kalau kita di dalam mazhab Syafi'i, rukun dan wajib itu sama. Kecuali nanti di bab haji. Dalam mazhab Syafi'i, rukun dan wajib itu sama. Kecuali nanti di bab haji. Di bab haji nanti ada rukun-rukun haji, ada wajibatul haji. Tapi selain daripada bab haji, rukun dan wajib itu sama dalam mazhab Syafi'i. Tapi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, mereka membedakan antara rukun dan wajib. Jadi membaca tahiyat terakhir dalam salat, dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu adalah wajib, bukan rukun. Wajib tapi bukan rukun. Itu dalam mazhab mereka. Maka ketika ada seseorang di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, salat dia, dan dia tidak membaca tahiyat, setelah dia sujud terakhir, lalu dia bangkit dari sujud terakhir, dia tidak membaca tahiyat, dia langsung salam. Maka di sini dianggap sah salatnya di dalam mazhab Abu Hanifah, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib. Nah, itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tadi saya ulang kembali, di dalam mazhab Imam Malik, membaca tahiyat adalah sunnah muakkadah.
Makanya mereka mengatakan setiap orang yang mukallaf atau orang yang sudah balik dan dia mukallaf, maka wajib baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedangkan di dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak wajib baginya mengucapkan dua kalimat syahadat ketika balik. Kenapa? Karena di dalam setiap sholatnya dia sudah wajib membaca kalimat syahadat. Karena kalau dia tidak membaca kalimat syahadat di dalam sholatnya di tahiyat terakhir, tak sah sholatnya. Lalu bagaimana dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Nah, rupanya lalu bagaimana dengan mazhab Imam Abu Hanifah? Rupanya Imam Abu Hanifah membedakan antara rukun dan wajib. Bagi mazhab Imam Abu Hanifah, membaca tahiyat itu adalah wajib, bukan rukun. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka mengatakan, walaupun seseorang tidak membaca tahiyat di dalam salatnya, maka salatnya tetap sah, akan tetapi dia berdosa karena yang wajib. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Penjelasannya bisa dipahami kan? Atau ada yang tertinggal? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhol. Izin bertanya Ustaz. Berarti dipahami dari pembahasan ini ada perbedaan menurut mazhab Imam Hanafi itu antara yang fardu dengan yang wajib. Kira-kira Ya, begitu Ustaz. antara yang rukun dengan yang wajib. Ya. Ya, ada perbedaan. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah memang dibedakan antara rukun dan wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika dikatakan rukun, ialah wajib. Ketika dikatakan wajib, ialah rukun, kecuali di bab haji. Kalau di bab haji, di dalam mazhab Syafi'i memang dibedakan antara rukun dan kewajiban. Ada namanya rukun-rukun haji, ada namanya kewajiban haji. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas la dina sahihun illa Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Jadi ini penjelasan kepada kita bahwa tidak benar kelaiman sebagian orang yang mengatakan semua agama benar. Semua agama akan masuk surga. Agama yang diridhoi dan agama yang diterima dan agama yang benar hanyalah agama Islam. Tidak ada namanya agama Kristen, tidak ada namanya agama Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Itu adalah agama yang tidak benar, agama batil. Agama yang benar hanyalah agama Islam saja. Insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nuhallil wa nusalli ala rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربك كثير والديك والمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.